Perkenalkan, nama saya Rehan Jujiton Orisan dengan NIM H022194. Ini saya dengan tugas akhir praktikum rancangan percobaan 2023. Soal yang pertama yaitu percobaan 4 dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan rok fosfat terhadap pH tanah, ketersediaan total dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kerja UNS. Dosis pupuk CaCO3 yang diberikan adalah 0 gram pada K0, 2 gram pada K1, dan 4 gram pada K2, sedangkan pupuk fosfat yang diberikan adalah 0 gram pada P0, 2 gram pada K1, dan 4,5 gram pada K2. Percobaan dilakukan dengan 4 ulangan. Tabel di bawah menunjukkan hasil analisis laboratorium. Untuk itu lakukan analisis statistik menggunakan itu ini hasilnya. Dan soal yang pertama yaitu bagaimana usul diragamnya, yang B bagaimana perawatan, dan yang C bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Yaitu langkah yang pertama copy paste dan kemudian masukkan ke Excel, yaitu ini adalah hasilnya, dan kemudian ini di copy paste, ulangan sini di copy paste ini dan bawah, lalu masukkan ke SPSS. Ini hasilnya, dan kemudian klik variabel view. NIM yang pertama ubah menjadi kapol, yang kedua dari ulangan, yang keempat pH, yang kelima P tersedia, yang keenam N total, dan yang ketujuh produksi. Dan jangan lupa desimalnya diubah, kapur fosfat dan ulang jadi 0, pH, P tersedia, N total, dan produksi menjadi 0. Dan valuenya kapur diubah juga, yang value 1 labelnya ditulis K0 dan pencet A, lalu hasilnya di 1 K0. Value 2 labelnya K1 dipencet X dan value 3 label K2 dan pencet OK. Fosfat, value fosfatnya diubah juga, yaitu value 1 labelnya P0 dan X-nya ini, dan value 2 labelnya P1 dan di atas ini, dan value 3 label P2 dan di atas ini. Lalu pencet OK dan kemudian ulangannya yaitu value 1 label 1, ini value 2 label 2, value 3 label 3, value 4 label 4, lalu pencet OK. Dan kemudian jangan lupa juga diubah measure-nya, ya kapur fosfat dan ulangan di kondisi nominal, pH, P tersedia, total, dan produksi scale. Lalu pencet data view dan kemudian lakukan analisis, yaitu pencet general linear model dan univariate, dan kemudian pH masukkan ke dependent variable, kapur masukkan faktor, dan kapur dimasukkan ke sini, dan fosfat dimasukkan, yaitu Brigham, kapur di interaksi di model dan fosfat, dan kapur di interaksi dalam unit kontrol, dan fosfat dimasukkan ke sini, lalu continue. Dan post-row-nya jangan lupa diubah juga, kapur, fosfat, dan LSD dan Duncan juga diubah, diklik dan kemudian continue. Dan M-nya jangan lupa, file-nya continue, dan option yaitu jangan lupa ini, lalu pencet OK, yaitu ini hasilnya. pH pada kapur tidak signifikan, pH pada kapur sangat signifikan, pH pada fosfat sangat signifikan, dan pH pada kapur yang berinteraksi dengan fosfat juga sangat signifikan. Terus homogeneous subset, pH pada kapur K0 yang bernotasi pada A, K1 yang bernotasi pada B, K2 yang bernotasi pada C, K0 berbeda nyata dengan K1, K0 berbeda nyata dengan K2, K1 berbeda nyata dengan K2. Terus kemudian pH pada fosfat, P0 yang berasal pada A, P2 berasal pada A, dan P1 berasal pada B. P0
tidak berbeda nyata dengan P2 benar berbeda nyata dengan P1. P2 berbeda nyata dengan P1. P0 tidak berbeda nyata dengan P2, yaitu yang P2 berbeda dengan P1. Dan kemudian analisis itu analisis lagi dengan model dan kemudian pH ini dikeluarin image-nya lokal continue lalu oke. Dan ini PSG-nya hasil uji ragamnya keluar, yaitu P tersedia pada dapur sangat signifikan, P tersedia pada fosfat juga sangat signifikan, P tersedia pada kapur yang berinteraksi dengan fosfat juga sangat signifikan. Dan ini homogenous subsetnya kapur, P tersedia pada kapur karena yang bernutus pada A B K2 bernutus pada C, yaitu pada K0 berbeda nyata dengan 1 dan K2, K1 berbeda nyata dengan K2. Terus P tersedia pada fosfat, yaitu P0 berasal pada A, P2 berasal pada B, P1 berasal pada B. P0 berbeda nyata dengan P2 dan P1, P2 tidak berbeda nyata dengan P1. Dan selanjutnya analisis selanjutnya itu analisis lalu analisis N total model, yaitu ini jangan lupa ini tetap lalu continuous dan jangan lupa indexnya yaitu lokal yaitu N total pada kapur sangat signifikan, pada fosfat juga sangat signifikan, dan pada kapur yang berinteraksi dengan fosfat juga sangat signifikan. Dan homogenous subsetnya N total pada kapur K0 yang bernutus pada A, K1 yang bernutus pada B, K2 yang bernutus pada C. K0 berbeda nyata dengan K1 dan K2, K1 berbeda nyata dengan K2. Dan N total pada fosfat P0 yang bernutus pada A, P1 bernutus pada B, dan P2 bernutus pada B. Dan P0 berbeda nyata dengan P1 dan P2, P1 tidak berbeda nyata dengan P2. Dan selanjutnya menganalisis selanjutnya yaitu analisis yang terakhir yaitu produksi. Jangan lupa coba image-nya di itu ini uji ragam produksi. Produksi pada kapur memiliki yaitu sangat signifikan, dan produksi pada fosfat signifikan, dan produksi pada kapur yang berinteraksi dengan fosfat signifikan juga. Ini yang produksi pada fosfat tidak signifikan, dan produksi pada kapur dan fosfat signifikan. Yaitu selanjutnya homogenous subset pada produksi pada kapur karena yang berasal pada A, K1 berasal pada A, K2 yang berasal pada B. K0 tidak berbeda nyata dengan 1 karena berbeda nyata dengan K2. Terus K1 berbeda nyata dengan K2. Yang kemudian produksi P0, P2 dan P1 yang berasal di A, P0 tidak berbeda nyata dengan P2 dan P0 tidak berbeda nyata dengan P1, P2 tidak berbeda nyata dengan P1. Yaitu ujung-ujungnya selanjutnya uji korelasi, yaitu memasukkan pH, P tersedia, N total, dan produksi. Dan jangan lupa ini persen total dan persignifikan. Oke, dan ini akan keluar hasilnya, yaitu pH
sangat signifikan dengan P tersedia dan memiliki hasil korelasi yang positif dan memiliki korelasi yang sedang, dan pH memiliki korelasi positif dan sangat signifikan dengan N total yang memiliki korelasi yang kuat. Terus pH memiliki korelasi yang positif dengan produksi dan memiliki sangat signifikan dan memiliki korelasi yang sedang. Terus selanjutnya menuju soal nomor 2, yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumatano dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator, terhadap pH, BO, K3 dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel penelitian, yaitu ini tabel hasilnya. Dan soalnya yaitu yang A bagaimana hasil uji ragamnya, yang B bagaimana korelasinya, yang C bagaimana kesimpulan. Yaitu langkah yang pertama ini dikopas semua kopas lalu masukkan ke Excel. Terus hasilnya seperti ini. Dan kemudian blok ini jangan lupa di blok sampai sini dan di copy paste dan masukkan ke SPSS, yaitu ini hasilnya. Jadi yang pertama klik variable Q. Yang pertama name-nya diubah, yang pertama pupuk, yang kedua khelator, yang ketiga blok, yang keempat pH, yang kelima BO, yang keenam K3, yang ketujuh tinggi tanaman. Dan jangan lupa diubah desimal. Pupuk, khelator dan blok diubah menjadi 0, pH, BO, K3 dan tinggi tanaman tetap. Dan values pupuk diubah juga. Values 1 di labelnya diganti TP, values 2 yang menjadi PA dan values 3 menjadi PO. TP yang dimaksud yaitu tanpa pupuk, PA nya pupuk anorganik dan PAO nya pupuk anorganik dan organik. Lalu pencet OK. Dan jangan lupa ini khelatornya juga berubah, yaitu 1 sama dengan value-nya 1, labelnya tulis 3 dan address-nya ini, value-nya 2, labelnya IB address-nya ini, value 3 dan labelnya PK yang di address ini. TK yang maksudnya tanpa khelator, IB isolat bakteri dan PK lalu pencet. Dan kemudian blok jangan lupa value-nya 1, labelnya 1 hasilnya ini, value-nya 2, label 2 hasilnya ini, value 3 adalah verifikasi ini, value 4 adalah 4. Lalu dan jangan lupa dipahami measurenya, yang pupuk khelator sama blok diubah menjadi nominal, pH, BO, K3 dan tinggi tanaman diubah menjadi scale. Lalu klik data view dan kemudian klik analis dan kemudian klik generate model dan generate. Lalu yang sini masukkan pH. Kajian hasil yang pertama dan yang sini masukkan semua pupuk, khelator dan blok, dan kemudian klik model. Ini diubah menjadi build item. Ini masukkan pupuk, ini masukkan khelator, dan jangan lupa pupuk diinteraksi dengan khelator dan dimasukkan terus. Kemudian klik continue dan posisinya dan ini diklik LSD dan emailnya dan overall, dan jangan lupa opsinya juga diklik descriptive ini, yaitu ini hasil uji ragam di pH, yaitu ini hasil seragamnya. pH dengan pupuk tidak signifikan, hasil dengan khelator juga tidak signifikan, hasil dengan pupuk yang berinteraksi dan khelator juga tidak signifikan, dan pH pada blok juga tidak signifikan. Yaitu yang saja homogeneous subset pH
pada pupuk, yaitu PA yang bernasi pada A, PAO yang bernasi pada A dan B, TP yang bernotasi pada B. PA tidak berbeda nyata dengan PAO pada notasi A, dan PA berbeda nyata dengan PAO yang bernasi pada B, dan PA berbeda nyata dengan TP. PAO berbeda nyata dengan PAO bernasi pada A berbeda nyata dengan TP yang bernasi pada B. PAO yang bernasi pada B tidak berbeda nyata dengan TP yang bernotasi TP. Next, selanjutnya rumus pH pada kelator. Pada pH deklarator ini TK, PK, dan IB bernotasi pada A. TK tidak berbeda nyata dengan PK, dan TK tidak berbeda nyata dengan IB. PK tidak berbeda nyata dengan IB. Dan selanjutnya akan menganalisis BO, yaitu butet ini lalu jangan lupa emailnya diubah continue, yaitu ini hasilnya BO pada pupuk juga tidak signifikan, BO pada ventilator juga tidak signifikan. Terus ini BO pada pupuk yang berinteraksi dengan ventilator ini juga sangat signifikan. Terus homogenis subset BO pada pupuk, yaitu TP yang bernasi A dan PA bernasi pada A dan B, yaitu BO yang bernotasi pada BO pada PA yang bernasi pada B. TP tidak berbeda nyata dengan PAO yang bernasi pada A, dan TP berbeda nyata dengan PA yang bernasi pada B, dan TP berbeda nyata pada PA yang bernasi pada B. Terus PAO yang bernasi pada A berbeda nyata dengan PA yang bernasi pada B. PAO yang bernasi pada B tidak berbeda nyata pada PA yang bernasi pada B. Terus kemudian homogeneous subset BO pada kelator, yaitu TK yang bernasi pada A, IB yang bernasi pada B, dan PK yang bernasi pada B. TK yang bernasi pada A berbeda nyata dengan IB yang bernasi B, dan PK yang bernasi pada B, dan IB tidak berbeda nyata dengan PK. Terus next selanjutnya yaitu akan menganalisis N total. Yang akan menganalisis KTK, yaitu jangan lupa ini hasilnya KTK pada pupuk memiliki signifikan, pada ventilator signifikan, terus pada pupuk yang berisi dengan ventilator tidak signifikan, dan pada pupuk juga tidak signifikan. Dan kemudian
homogenis subset pada KTK pupuk, yaitu yang pertama TP pada notasi A, PAO pada B, PAO pada notasi B. TP yaitu TP berbeda nyata dengan PAO dan PA, terus PAO tidak berbeda nyata dengan PA. Terus KTK yang ikelator, TK notasi pada A, PK dan IB notasi pada B. TK dengan B berbedanya dengan PK berbeda nyata, PK dengan IB tidak. Dan jangan lupa juga itu ini hasilnya tinggi tanaman, ya tinggi tanaman pada pupuk signifikan dan tinggi tanaman pada ventilator tidak signifikan, serta tinggi tanaman pada pupuk yang berhasil dengan ventilator juga tidak signifikan, dan tinggi tanaman pada blok dan ini saya jelaskan kembali homogenis tinggi tanaman pada pupuk, yaitu TP yang berada pada A, PA yang berada pada A, dan PF pada B. TP tidak berbeda nyata dengan PAO, TP berbeda nyata dengan PA, terus PAO berbeda nyata dengan PA, dan selanjutnya tinggi tanaman pada vektor yang IB berada pada A, TK berada pada A, dan B, PK berada pada B. IB tidak berbeda nyata dengan TK berada pada A, IB berbeda nyata dengan TK berada pada B. IB berbeda nyata dengan PK, TK yang bernotasi A berbeda nyata dengan PK yang bernotasi pada B, TK yang bernotasi pada B tidak berbeda nyata dengan PK pada B. Dan selanjutnya yaitu menguji korelasi, yaitu memasukkan semua parameter. KTK tinggi tanaman. Nah, ini pH memiliki korelasi negatif dan tidak signifikan, dan termasuk tidak ada korelasi, dan pH memiliki korelasi positif dan memiliki korelasi yang lemah dan memiliki korelasi yang positif dan tidak signifikan juga. Terus pH terhadap tinggi tanaman memiliki korelasi yang negatif dan tidak signifikan. Ya, saya akan melanjutkan soal nomor 1, yaitu dengan analisis dengan RStudio. Jadi yang pertama saja ya, langsung saja import data dan cari data Excel. Ini pencet open, dan ini diubah menjadi RALF, dan yang sheetnya juga diubah menjadi RALF, dan ringnya diubah menjadi A1 terus G37. Terus pencet import, lalu akan keluar ini. Terus jangan lupa di sini pencet package dan add collate dan
do it be yourself. Lalu pencet file dan kemudian new file dan add script. Langsung saja. Itu yang nomor 1 sini hashtag RAL dan kemudian hashtag dan ketiga str RALL. Terus selanjutnya pencet RALF dan kemudian ini dan dosis bubuk CO3 dan pencet kurang dari ini. Terus kemudian strip lalu ketik vektor kemudian pencet RAL dan lagi bulat kemudian ini langsung lihat proses dan klik run dan selanjutnya sama juga yaitu RALF terus kemudian dosis pupuk fosfat dan kurang dari dan step S dot faktor dan kemudian RALF ini dosis pupuk fosfat dan selanjutnya pencet run dan selanjutnya str run dan ini tulis selanjutnya yaitu ini hashtag ANOVA dan uji lanjut kemudian ini mutlak 4 terus banding 7 kurung koma terus kasih 110 terus dosis pupuk jadi CO3 terus yang sininya RAL dan ini sudah keluar hasilnya itu
Yang pertama, pH. Ini yaitu hasil padan uji lanjut, yaitu yang pertama ini yang faktor A yaitu dosis pupuk Ca3 dan faktor B yaitu dosis pupuk fosfat. Analisis pH terhadap dosis pupuk Ca3 yaitu sangat signifikan sekali, dan dosis pupuk fosfat pH-nya yaitu juga sangat signifikan sekali, dan faktor A yang berkombinasi dengan faktor B juga sangat signifikan sekali. Terus selanjutnya yaitu pH pada K2KA2 yaitu dosis pupuk CaCO3. Nah, terus pH ini yaitu pada K2 yang bernotasi A, K1 yang bernotasi B, dan K0 yang bernotasi C. Ketiganya notasinya berbeda, jadi berbeda nyata. Dan selanjutnya yaitu ini P1 yaitu dosis pupuk fosfat. pH-nya yaitu yang pertama P1 bernotasi pada A, P2 bernotasi pada B, dan P0 bernotasi pada B. P1 tidak berbeda nyata dengan P2, dan P1 berbeda nyata dengan P0. P2 tidak berbeda nyata dengan P0. Dan selanjutnya yaitu ini kombinasi kedua pupuk, yaitu pH-nya yaitu K2 dan P1 yang bernotasi pada A, dan K2 dan P2 yang bernotasi pada A, K2 dan P0 bernotasi B. Berarti K2 dan P1 dengan K2 dengan P2 yaitu tidak berbeda nyata, dan K2 dengan P1 yang bernotasi pada A, dan K2 dan P0 yang bernotasi pada B yaitu berbeda nyata. Selanjutnya yaitu P tersedia. P tersedia pada pupuk Ca3 dan pupuk fosfat, yaitu faktor A yaitu pupuk Ca3 dan faktor B yaitu pupuk fosfat. Faktor A yaitu pupuk Ca3 sangat signifikan sekali, dan faktor B yaitu pupuk fosfat juga sangat signifikan sekali, dan faktor A yang berkombinasi dengan faktor B juga sangat signifikan sekali. Dan selanjutnya yaitu P tersedia pada pupuk Ca3 yaitu K2 yang bernotasi pada A, K1 yang bernotasi pada B, dan K0 yang bernotasi pada C. K2 berbeda nyata dengan K1, K2 juga berbeda nyata dengan K0, K1 juga berbeda nyata dengan K0. Selanjutnya yaitu P tersedia pada pupuk fosfat, yaitu P1 bernotasi A, P2 bernotasi A, dan P0 bernotasi pada B. P1 tidak berbeda nyata dengan P2, P1 berbeda nyata dengan P0, P2 berbeda nyata dengan P0. Selanjutnya yaitu ini kombinasi antara P tersedia kombinasi antara pupuk Ca3 dan pupuk fosfat, yaitu P tersedianya yang K2 dan P1 bernotasi pada A, K1 P2 yang bernotasi pada B, K2 P2 bernotasi pada B, dan K1 P1 bernotasi pada B, dan K0 P2 bernotasi pada C. Maksudnya K2 P1 yang bernotasi A berbeda nyata dengan K1 yang P2 dengan B, soalnya berbeda notasinya. Kecuali kalau K1 dan P2 yang bernotasi B dan K2 dan P2 yang bernotasi B itu tidak berbeda nyata. Dan juga kalau ini K2 P0 yang bernotasi C dan K1 P0 yang bernotasi dengan C dan D, yaitu K2 P0 yang bernotasi pada C tidak berbeda nyata dengan K1 P0 yang bernotasi pada C, dan K2 P0 yang bernotasi pada C berbeda nyata dengan K1 P0 yang bernotasi pada C. Nah, selanjutnya N total yaitu itu faktor A yang yaitu pupuk Ca3 dan faktor B yaitu pupuk fosfat. Faktor A yaitu pupuk Ca3
N totalnya yaitu sangat signifikan sekali, dan faktor B pupuk fosfat yaitu juga sangat signifikan sekali, dan faktor A yang berkombinasi dengan faktor B juga sangat signifikan sekali. Selanjutnya N total pada pupuk CA3 yaitu K2 yang berlanjut pada A, K1 yang berlanjut pada B, dan K0 yang berlanjut pada C. K2 berbeda nyata dengan K1, K2 berbeda nyata dengan K0, K1 berbeda nyata dengan K0. Terus selanjutnya N total pada pupuk fosfat, P2 yang berlanjut pada A, P1 berlanjut pada A, dan P0 berlanjut pada B. P2 tidak berbeda nyata dengan P1, P2 berbeda nyata dengan P0, P1 berbeda nyata dengan P0. Selanjutnya kombinasi kedua pupuk N totalnya yaitu K2P2 yang berlanjut pada A, K2 dan P1 berlanjut pada A, dan K1P2 berlanjut pada B, dan K1P0 berlanjut pada B. Yaitu yang dimaksud K2P2 dengan K2P1 tidak berbeda nyata, dan K2P2 dengan K1P2 yaitu berbeda nyata. Terus kalau yang K0P1 dengan K2P2 berlanjut pada A yaitu berbeda nyata, K0P1 sudah berlanjut pada B, dan K2P2 berlanjut A berbeda nyata dengan yang K0 dan P1 yang berlanjut pada B, dan K2P2 berlanjut pada A juga berbeda nyata pada K1P1 berlanjut B, C, C. Terus K1P2 berlanjut B tidak berbeda nyata dengan K1P1 berlanjut B, dan akan berbeda nyata pada notasi yang C dan D. Selanjutnya yaitu produksi kacang tanah, yaitu faktor A yaitu pupuk CA3, faktor B pupuk fosfat. Yang pertama pupuk A produksi kacang tanahnya yaitu sangat signifikan sekali, dan faktor B pupuk fosfat produksi kacang tanahnya tidak signifikan, dan kombinasi keduanya faktor A dan faktor B sangat signifikan. Terus selanjutnya yaitu ini pupuk CA3 produksi kacang tanah yaitu dan K2 yang berlanjut pada A, K1 berlanjut pada B, dan K0 berlanjut pada B. K2 berbeda nyata dengan K1, dan K0 K1 tidak berbeda nyata dengan K0. Selanjutnya yaitu P1, P2, P0 yaitu pada pupuk fosfat, melakukan pada pupuk fosfat yaitu produksi kacang tanah yang P1 berlanjut pada A, P2 berlanjut pada A, dan P0 berlanjut pada A, yaitu semuanya tidak berbeda nyata. Selanjutnya yaitu kombinasi antara pupuk CA3 dan pupuk fosfat, yaitu melakukan K2 dan P1 yang berlanjut pada A, yang K2 dan P0 berlanjut pada A dan berlanjut pada B, K2 dan P2 berlanjut pada B, dan K1 dan P1 berlanjut pada C. Maksudnya yaitu K2P1 tidak berbeda nyata dengan K2P0 yang berlanjut pada A, dan berbeda nyata dengan K2 dan P0 yang berlanjut pada B, dan K2P0 berbeda nyata dengan K2P2 berlanjut pada B, dan tidak berbeda nyata dengan yang K2P2 yang berlanjut pada B. Selanjutnya pokoknya intinya kalau berbeda huruf berarti berbeda nyata, kalau sama tidak berbeda nyata. Terus selanjutnya yaitu analisis uji korelasi RLF, yaitu yang pertama mengetik step, dan selanjutnya ketik korelasi RALF, dan selanjutnya yaitu klik run. Selanjutnya pencet korelasi .RALF kurang dari trade, kemudian correlation, dan selanjutnya yaitu ketik RAF,
kemudian ini tanda mutlak 4, terus kemudian flexinya koma method terus sama dengan version kecil semua ini. Dan kemudian pencet run. Dan sini korelasi RAL. Ini hasilnya korelasinya, ini hasil dari korelasi, yaitu korelasi pH dengan P tersedia, yaitu berkorelasi positif dan memiliki korelasi yang sedang. Terus pH terhadap N total itu memiliki korelasi yang positif dengan korelasi yang kuat, dan korelasi pH dengan produksi kacang tanah yaitu memiliki korelasi yang positif juga memiliki korelasi yang sedang. Ya, saya mau lanjut ke soal nomor 2, yaitu mana saja menggunakan RStudio. Baca share screen dan ini yaitu RStudio, dan melanjutkan yaitu dengan mengimport data from Excel dengan host dan pencet lagi dan kemudian keluar, yaitu ini namanya coba RAKS, dan juga coba RAKS, dan ini jangan lupa diubah juga A1 G3, yaitu langsung saja dimasuk dan kemudian ini tadi, dan kemudian langsung saja pencet new file rscript, dan kemudian langsung masukkan, yaitu pertama dengan mengetik stack dan kemudian RAKS dan yang nomor 2 yaitu yang ketiga yaitu STM, dan lagi mencetakkan, dan kemudian yaitu RAKS dolar, terus kemudian proses duduk, dan kemudian ini dan pencet run, dan selanjutnya yaitu RAKS, kemudian sudah lagi pencet operator, dan kemudian kurang dari, kemudian s.factor dan RAKS dolar operator, dan selanjutnya yaitu pencet str RAKS,
kemudian yaitu summary. Dan kemudian uji ANOVA dan uji lanjut. Lalu dan kemudian jangan lupa ini yaitu kodenya yaitu FRBD2FACT, yaitu analysis of factorial randomized block design for 2 factors, yaitu ini kodenya. Copy, yaitu ini diganti RAKF, dan kemudian yaitu flat 0,4 banding 7, dan kemudian di koma, dan ini diubah menjadi 100 dulu, diubah menjadi RAKF terus ulangan, kemudian yang sini juga RAKF, dan kemudian dosis benar lagi dan dosis pupuk, yaitu yang sini lagi diubah menjadi RAKF dosis pupuk, yaitu ini stekelator. Yaitu ini akan keluar hasil ujian dan uji lanjut, yaitu pada pH faktor A yaitu menggunakan dosis pupuk, dan faktor B menggunakan velator, yaitu faktor A tidak signifikan dan faktor B juga tidak signifikan, dan faktor A dominasi dan faktor B juga tidak signifikan pH-nya. Lalu kemudian yaitu ini uji dosis pupuk yaitu dosis pH pada pupuk yaitu P0 yang berhasil pada A, P2 yang berhasil pada A dan B, dan P1 yang berhasil pada B. Maksudnya yaitu P0 itu tidak berbeda nyata dengan P2 yang berhasil pada A, dan berbeda nyata dengan P2 yang berhasil pada B, dan P0 berbeda nyata dengan B dan B. Dan selanjutnya yaitu pH pada perangkat yang menggunakan velator, yaitu K1, K2, dan K0 yang berhasil pada A, yaitu berarti semuanya tidak berbeda nyata. Dan kemudian kombinasi P0 dan P1 yaitu yang menggunakan pupuk dan velator, yaitu yang P0 dan K1 yaitu berhasil pada A, P2 dan K1 yang berhasil pada A dan B, dan P2 dan K1 pada A dan B. Maksudnya P0 dan P0 berkombinasi dengan K1 berhasil pada A,
tidak berbeda nyata dengan P2 dan K1 yang bernotasi A dan berbeda nyata dengan P2 dan K1 yang bernotasi B. Dan selanjutnya yaitu menganalisis bahan organik, yaitu pada faktor A yang mengandung pupuk tidak signifikan dan faktor B yaitu perlakuan yang ini velator yaitu signifikan. Yang faktor A yaitu menggunakan pupuk yaitu signifikan dan faktor B yang menggunakan velator yaitu juga signifikan, dan faktor A yang berkombinasi dengan faktor B yaitu sangat signifikan sekali, yaitu BO pada sebenarnya uji lanjut BO pada yang menggunakan pupuk yaitu dengan perlakuan P1 dan lalu P1 yang berasal pada A, P2 yang berasal pada A dan B, dan P nya berasal pada B. Maksudnya P0 tidak berbeda nyata dengan P2 berasal pada A dan berbeda nyata dengan B, dan P1 berbeda nyata dengan P0. P2 yang berasal pada A berbeda nyata dengan P0 yang berasal pada B. P2 yang berasal pada B tidak berbeda nyata dengan P yang berasal pada B. Selanjutnya yaitu ini K2, K1 dan K0 yaitu perlakuan dari velator, yaitu BO nya yaitu K2 berasal pada A, K1 berasal pada A, dan K0 berasal pada B. K2 tidak berbeda nyata dengan K1 dan berbeda nyata dengan K0 B. K1 berbeda nyata dengan K0. Selanjutnya yaitu kombinasinya B organik pada perlakuan pupuk dan velator, yaitu P1 kombinasi dan K2 yang berasal pada A, P1 dan K1 yang berasal pada AB, dan P2 dan K0 berasal pada ABC. P1 dan K2 yang berasal pada A tidak berbeda nyata dengan P1 K1 yang berasal pada A, dan berbeda nyata pada P1 dan K1 yang berasal pada B. P1 K2 berasal pada A tidak berbeda nyata dengan P2 karena yang berasal pada A, dan berbeda nyata dengan P2 dan K0 yang bernotasi beda C. Selanjutnya yaitu KTK. KTK pada faktor A yaitu pupuk dan yaitu sangat signifikan sekali, dan KTK pada faktor B yaitu velator juga sangat signifikan, dan faktor A yang berkombinasi dengan faktor B signifikan. Selanjutnya yaitu KTK pada P1, P2 dan P0 yaitu pupuk, yaitu P1, P2 bernotasi pada A, P0 dan P1. P1 tidak berbeda nyata dengan P2 dan P1 berbeda nyata dengan P2 berbeda nyata dengan P0. Selanjutnya yaitu KTK pada velator yaitu K1, K2 dan K0. K1 dan K2 bernotasi pada A, K0 berbeda dengan K1 tidak berbeda nyata dengan K2, K1 berbeda nyata dengan K0, K2 berbeda nyata dengan K0. Selanjutnya yaitu KTK yang kombinasi P1 yang berkombinasi pada K2 itu maksudnya perlakuan pupuk dan velator. P1 K2 berasal pada A, P1 K1 yang berasal pada AB, dan P2 dan K1 berasal pada C. P1 dan K2 berasal pada A tidak berbeda nyata dengan P1 K1 yang bernotasi pada A, dan berbeda nyata dengan P1 dan K1 bernotasi pada B. Dan P1 K2 berbeda nyata dengan P2 K1 bernotasi pada B, dan berbeda nyata juga dengan P2 dan K1 bernotasi pada C. Wah, intinya kalau hurufnya asalnya notasinya sama yaitu tidak berbeda nyata, kalau beda maksudnya berbeda nyata. Selanjutnya yaitu tinggi tanaman pada faktor A yaitu dengan pupuk dan faktor A yaitu faktor A nya sangat signifikan dan faktor B tidak signifikan, dan faktor A yang berbeda dengan faktor B juga tidak signifikan. Pada ini pupuk yang yaitu yang P1 bernotasi A dan P2 dan P0 bernotasi B. Maksudnya P1 berbeda nyata dengan P2 dan P0, P2 tidak berbeda nyata dengan P0. Terus tinggi tanaman pada yaitu K2 bernotasi pada A, K0 berotasi pada A dan B, dan K1 bernotasi pada B.
selanjutnya K2 tidak berbeda nyata dengan K yang berbasis pada A dan berbeda nyata dengan K yang berbasis pada B, dan K2 berbeda nyata dengan K1 yang berbasis pada B. K0 berbeda nyata, K0 yang berbasis pada A berbeda nyata dengan K1 yang berbasis pada B, dan K0 berbasis pada B tidak berbeda nyata dengan K1. Dan selanjutnya yaitu tinggi tanaman yang berkombinasi P1 dan K0, misalnya dengan pupuk dan pengapel, yaitu P1 K0 bernuansa pada A, P1 dan K2 bernuansa pada AB, bernuansa pada A dan B, dan P0 K2 bernuansa pada A dan bernuansa pada B dan C. Yaitu maksudnya P1 K0 tidak berbeda nyata dengan P1 K2 bernuansa pada A, dan berbeda nyata P1 K2 bernuansa pada B, dan P1 K0 bernuansa pada A tidak berbeda nyata dengan P0 K2 bernuansa pada A, dan P1 K0 yang bernuansa pada A berbeda nyata dengan P0 K2 bernuansa pada B dan C. Pokoknya intinya kalau hurufnya sama itu tidak berbeda nyata, kalau beda yaitu berbeda. Selanjutnya yaitu analisis uji korelasi. Yang pertama yaitu uji korelasi atau korelasi, dan kemudian pencet. Dan selanjutnya yaitu analisis RAKF, dan kemudian kurang kemudian analisis RAKF kurang dari kemudian correlation, dan selanjutnya yaitu RAKF dan mutlak yaitu 4. Sebelumnya yaitu RAKF kemudian sini koma, dan selanjutnya metode. Terus sama dengan terus ini Pearson. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan, yaitu pada tulisan metode terdapat huruf S yang sebenarnya tidak terdapat huruf S, yaitu tulisannya yaitu metode. Dan selanjutnya klik run, dan kemudian akan ini kemudian ngetik analisis RAKF, yaitu langsung ini pencet, yaitu akan keluar hasilnya, yaitu uji korelasinya pH, BO, ketika dan tinggi tanaman, yaitu pada pH dengan BO yaitu uji korelasi positif, dan pH pada ketika yaitu memiliki uji korelasi yang positif, dan pH pada tinggi tanaman memiliki uji korelasi yang negatif. Demikian praktikum perancangan percobaan. Saya sudah menjawab soalnya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf.